Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah apakah semua akar tanaman itu bisa dijadikan ornamen untuk hiasan aquascape. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya itu, untuk yang bisa dijadikan ornamen atau hiasan aquascape itu adalah tanaman yang berkambium. Intinya kalau dalam ilmu biologi itu kan ada tanaman itu dibedakan dua jenis, yaitu dikotil sama monokotil. Kalau yang dikotil itu kan yang berkambium, jadi dia mempunyai banyak cabang dan mempunyai batang. Sementara yang monokotil itu hanya mempunyai satu intinya dia hanya mempunyai satu batang saja ya, intinya itu. Kalau lebih detailnya bisa dilihat di Google atau dipelajari di buku biologi ya, saya lupa soalnya. Contohnya untuk yang tanaman monokotil itu adalah seperti pohon pisang, kemudian pohon ubi, kemudian pepaya, kelapa, dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa dijadikan untuk ornamen aquascape. Sementara yang bisa adalah dikotil atau yang memiliki kambium, yaitu tanaman yang bisa memiliki batang yang kuat dan memiliki cabang. Contohnya adalah mangga, pohon rambutan, pohon jeruk, dan sebagainya. Nah, intinya itu. Nah, ini adalah contoh dari tanaman itu. Jadi yang bagusnya itu adalah akarnya saja, karena kalau batangnya kan dia tidak menarik, batangnya kan kurang kurang melekuk, kurang meliuk-liuk. Jadi kalau akarnya itu kan bentuknya lebih lebih menarik. Jadi ini tinggal tinggal dirapikan lagi, digunting-gunting, dibersihkan, nanti dia akan menjadi sesuatu yang menarik, yang berseni. Jadi semua akar dari tanaman dikotil itu bisa dijadikan hiasan aquascape. Namun butuh proses ya, karena tidak langsung bisa dicelupkan. Karena ini nanti kalau langsung dicelupkan itu biasanya akan mengambang dan meracuni ikan. Jadi ini kan masih ada kayak zat-zat yang tidak bagus untuk ikan, seperti zat-zat zat tamin atau semacam cairan atau apa itu yang nanti bisa meracuni ikan. Jadi ikannya tuh bisa mati kalau misalnya dicemplungin ini. Karena ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi awal-awal itu langsung saja saya masukkan akarnya ini tanpa proses agar dia menjadi tenggelam. Nah, kalau di alam liar kan, maksudnya di alam aslinya kan dia kan biasanya jatuh ke dalam sungai, kemudian sungai itu kan mengalir, jadi nanti akan cepat sekali zat-zatnya itu hilang, terbuang, kemudian dia nanti akan makin lama akan tenggelam. Nah, sementara kalau untuk yang buatan itu bisa kita rebus, tetapi kalau tempatnya terlalu besar seperti ini kan butuh panci yang besar juga, dan mungkin sebagian orang tidak punya. Jadi kalau solusi saya biasanya saya rendam saja di semacam ember atau galon seperti ini. Jadi direndam saja selama berhari-hari, bahkan bisa sampai berbulan-bulan sampai zatnya itu hilang. Nanti biasanya akan mengelupas semacam kulit luarnya ini akan mengelupas menjadi warnanya lebih putih nanti. Kemudian nanti dia akan ketika dimasukkan ke dalam akuarium dia nanti akan langsung tenggelam. Jadi ini prosesnya lama, ini bisa sampai berbulan-bulan. Kalau yang secara secara low budget seperti ini kan ada juga yang direbus itu kan lebih cepat. Kalau yang ini membutuhkan waktu yang berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Nah, biasanya ini sehari saya ganti airnya, kemudian besok diisi air baru lagi, nanti diisi air baru lagi, terus besoknya dibuang lagi diisi air baru, biar ininya zat-zat yang kayak minyak-minyak ini hilang, terbuang. Jadi makin lama dia makin bersih, dan ini tidak bisa
masukkan ikan hias ya atau udang, itu biasanya mati. Jadi nanti ketika sudah mulai bukan bentuknya, mulai sudah saat ini hilang, kemudian mulai baunya ini hilang, nanti biasanya akan dipotong lagi, dipotong-potong menjadi bentuk yang lebih bagus lagi. Nah ini contohnya yang sudah jadi. Jadi ini dari akar pohon rambutan kalau tidak salah ya. Jadi ini akar pohon rambutan. Nah ini sudah prosesnya lama juga. Ini dulu pohonnya besar, jadi ini saya ambil akarnya saja karena yang bagus kan di bagian akarnya. Nah jadi tidak perlu memakai akar rasa mala atau akar senggani. Jadi semua akar sebenarnya bisa asal dia itu tanaman yang berkambium, yang memiliki batang sama cabang yang banyak, atau batang yang kuat dan cabang yang banyak. Jadi ini contohnya. Apakah ini jabuk atau lapuk? Ini tidak lapuk ya, asal kita tahu proses untuk mengolah ini. Jadi tadi itu seperti dengan cara yang alami tadi itu kan direndam saja selama berhari-hari atau berbulan-bulan, itu nanti dia makin lama akan mengeras sendiri. Walaupun mungkin tidak sekeras kayu rasa mala ya. Kalau kayu rasa mala itu kan di dalam air dia keras, tetapi kalau ini kalau kita pegang dia agak agak empuk. Tapi dia sudah bagus, sudah alami, maksudnya sudah natural, jadi tidak meracuni ikan. Jadi ini juga ada lagi. Nah ini saya lupa ini akar apa, intinya ini bisa untuk hiasan akuarium. Jadi tinggal kalau yang mempunyai jiwa seni yang tinggi bisa diolah lagi, misalnya dikasih tanaman-tanaman yang nempel di batang ini seperti buce atau apa itu moss. Nah itu bisa juga, tetapi saya ini hanya untuk percobaan saja. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada akar yang baru didapat atau baru ditebang, itu jangan langsung dicemplungin di dalam akuarium, karena nanti akan menyebabkan ikan itu mati. Karena ini kan masih ada zat-zat atau semacam minyak-minyak itu. Nah sebaiknya minyak-minyak itu dihilangkan dulu. Nanti kalau sudah bagus, sudah tenggelam, kemudian kita tes saja ikan yang murah, misalnya ikan cere, dicemplungin di dalam situ apakah hidup selama 1 minggu atau beberapa hari. Nah kalau sudah hidup berarti itu pasti aman buat ikan lain juga, jadi tinggal dicemplungin ke akuarium. Jadi ini pengalaman saya saja. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.